Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan pernyataan terbaru dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Bahwa rakyat Indonesia saat ini diwajibkan vaksin TBC ya. Uji coba. Kalian masih ingat korban-korban dari vaksin yang namanya COVID-19? Pemerintah nggak ada satupun tanggung jawab loh ya. Di kalangan anak-anak remaja ketika mereka itu divaksin, badan mereka itu, tubuh mereka itu kurang fit, tetap divaksin, nggak ada pemeriksaan apa-apa sebelum divaksin. Terus ya mereka terkenala autoimun, kemudian penyakit lupus. Kalian mau tahu nggak guys, di rumah sakit Cipto Mangunkusumo saat ini membludak pasien yang namanya terkena lupus ya, kemoterapi, akhirnya lumpuh total loh guys. Lumpuh total, nggak bisa gerak, tangannya nggak ada, kayak nggak ada tulang, kakinya juga kayak nggak ada tulang, nggak bisa napak, lumpuh total ya. Jadi nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa, jadi lumpuh total gara-gara vaksin yang namanya COVID-19 beberapa tahun lalu. Terus pemerintah ada nggak ya mengunjungi pasien-pasien tersebut atau meminta keterangan gitu terhadap dokter, efek dari apa dulu ya, efek dari apa itu mereka terkena lupus itu akibat vaksin loh. Sebanyak loh korban-korban selama ini, banyak yang nggak bicara ya. Saya melalui orang media saya ini ya, karena banyak korban akibat yang namanya vaksin, efek dari vaksin yang nggak menerima ke tubuh mereka ini ya. Banyak yang terserang lupus saat ini, khususnya di kalangan-kalangan remaja yang masih kuliah semester 1 itu ya, banyak sekali ya. Jarang sekali yang udah berkeluarga. Anak-anak remaja yang banyak terserang kena lupus tersebut. Jangankan di Indonesia, lagi booming masalah lupus akibat efek dari vaksin COVID-19 ya. Yang di Taiwan aja itu banyak loh yang udah masuk rumah sakit terserang yang namanya penyakit lupus, kemudian merembet. Begitu juga yang ada di Indonesia, itu efek. Nah terus pemerintah kita memaksa kita gitu dijadikan kelinci, dijadikan tikus, bahan percobaan mereka ya, untuk disuntikkan vaksin berikutnya, vaksin TBC. Yang orang tidak pernah terkena penyakit TBC dipaksa gitu, disuruh ini ya. Walaupun si Wowo itu pernah bicara Indonesia itu tempat investasi dagang ya, jangan dagang vaksin lah pak ya, jangan dagang vaksin kemudian percobaan itu kamu suntikkan kepada rakyatmu demi uang 2,5 triliun ya, demi uang ya pak. Pikirkanlah rakyatmu ini. Saya harap bapak kunjungi dulu rumah sakit yang namanya Cipto Mangunkusumo saat ini membludak yang namanya pasien yang terkena lupus efek dari COVID-19 ya pak ya. Kami tidak bisa diam lagi, jangan dibuat yang namanya percobaan seperti ayam, seperti binatang rakyat Indonesia ini ya, jangan sampai. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari Bu Widya. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat mengejutkan saudara-saudara. Polda Metro Jaya menyatakan proses penyelidikan terhadap laporan polisi tentang kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi masih berjalan. Laporan polisi yang ditangani oleh Subdit Kemnek itu masih berjalan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indriadi ya, di Jakarta pada Jumat 23 Mei 2025. Nah, lalu saudara-saudara, sementara di Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu mantan presiden ini dihentikan setelah penyidik tidak menemukan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut. Kasus di Polda Metro Jaya berdasarkan pengaduan Jokowi yang menilai pernyataan sejumlah pihak tentang keaslian ijazahnya telah memfitnah dan mencemarkan namanya. Sementara kasus yang ditangani Bareskrim adalah itu
laporan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ade Ari mengatakan juga penyelidik telah berkoordinasi dan meminta keterangan Dewan Pers terkait beberapa video yang diajukan sebagai bukti untuk pendalaman, di mana beliau mengatakan apakah video tersebut merupakan produk jurnalistik atau bukan jadi proses penyelidikan yang masih berlangsung, kata beliau. Nah, pada Senin 26 Desember 2025, saudara-saudara, itu penyelidik Polda Metro Jaya memeriksa ahli forensik digital Rismon Sianipar sebagai saksi. Menurut Komisaris Besar Ade Ari Syam Indriadi, Rismon Hasiholan Sianipar datang sekitar pukul 10:20 WIB ya. Itu ke Subdirektorat Keamanan Negara, di mana Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum. Ia mengatakan pemeriksaan terhadap Rismon merupakan upaya permintaan klarifikasi. Iya. Rismon juga sebelumnya telah dipanggil pada Jumat lalu, saudara-saudara, namun ia berhalangan hadir. Ia meminta pemeriksaan ditunda. Polda Metro Jaya kemudian menjadwalkan pemanggilan ulang bagi Rismon Sianipar. Sejauh ini penyelidik telah memeriksa 29 saksi dalam kasus ini. Saksi yang sudah diperiksa antara lain Rizal Fadila, Mikael Benyamin Sinaga, Kurniatri Royani, Roy Suryo, dan Tifauzia Tiasuma. Sementara Ketua TPUA Egy Sujana dan mantan Ketua KPK Abraham Samad tidak hadir. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana kasus ijazah Jokowi di Polda berlanjut di Bareskrim stop. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, pastinya yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.